Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Masih dengan tema yang sama, yaitu kejang demam pada anak. Bersama dengan Dokter Elsa dan juga Dokter Lisda. Oke dok, tadi kita sudah bahas nih kan tentang materinya. Sekarang kita pindah lagi ke Instagram lagi nih dok. Dari ZZZ K2116. Dok, benar tidak anak-anak pernah kejang akan kejang terus jika badannya panas? Nah gitu tuh. Kita ke Dokter Lisda dulu. Oke. Ini tadi udah disinggung sedikit ya. Jadi jawabannya tidak gitu. Yang penting adalah di bagian awasi atau evaluasi suhu ya. Jadi orang tua harus tahu cut off point anak ini kejangnya itu di suhu berapa. Jadi dia akan kejang lagi kemungkinannya ketika dia sampai di cut off itu atau bahkan lebih dari situ. Tapi ketika dia belum sampai di cut off point suhu tersebut, biasanya anak itu nggak akan kejang. Jadi jawabannya tidak akan kejang. Ya betul. Jadi jangan sampai dong kalau memang dia punya riwayat anak kejang di 40 ya di 38 tuh harus langsung dikasih obat penurun panas, kompres dan lain-lain. Jangan sampai menyentuh angka cut off point 40 tadi. Gitu. Oke. Terus dari Ferdiansyah, dok, kalau kejang demam sampai keluar feses itu kejang berat ya dok? Oke, kita ke Dokter Elsa dulu. Ya. Itu gimana dok? Jadi memang salah satu tanda dan gejala dari kejang demam itu sendiri, baik sederhana atau simpleks maupun yang kompleks tadi ya, dia memang salah satunya adalah inkontinensia namanya. Bisa feses, bisa urin. Jadi itu adalah hal yang wajar atau memang bagian dari tanda dan gejala dari kejang demam itu sendiri. Nah, kalau bilang berat atau enggaknya, kita balik lagi nih, lihat durasinya, ya, lihat durasinya kurang dari 15 menit atau lebih dari 15 menit. Karena kalau yang masuk kategori yang levelnya agak 2, misalnya derajat 2 atau 1, kalau yang sederhana itu yang 1. Kalau yang kompleks atau lebih dari 15 menit itu yang 2. Tapi kabar baiknya adalah kejang demam ini prognosisnya baik, ya. Dia tidak menimbulkan komplikasi yang berbahaya asalkan yang sudah disampaikan dengan Dokter Lisda tadi, memang saat dianya kejang hal-hal tertentu diperhatikan, ya. Keamanannya waktu dia kejang, ya, tidak boleh memasukkan apa-apa ke dalam mulutnya karena bisa meningkatkan resiko pernafasannya tertutup. Kalau selama saat dia kejang itu diperhatikan dan itu diawasi, untuk kedepannya tidak akan menimbulkan komplikasi yang serius. Seperti itu. Seperti itu dok. Oke, ini dari Instagram sudah terjawab semua sih dok. Oke, terima kasih juga untuk para pemirsa yang sudah bertanya di Instagram. Untuk yang ingin bertanya di via telepon bisa juga di 0851 7676 4648. Baik dok, ini untuk anak yang pernah terserang kejang demam, apakah ada perlakuan khusus dok untuk anak itu setelah di kemudian harinya? Apakah diberi vitamin rutin atau seperti apa dok? Aku ke Dokter Lisda terlebih dahulu. Oke, jadi kita balik lagi ke konsep dasarnya sebenarnya. Kalau dibilang perlakuan khusus itu sebenarnya nggak harus sih gitu ya. Lebih baik sih dengan hal-hal yang alami gitu, dan itu bukan hanya pada anak dengan riwayat kejang, sebenarnya semua anak-anak itu harus kita jaga asupan gizi yang seimbang, itu prinsipnya. Jadi tidak harus ada perlakuan khusus. Yang alami itu maksudnya gimana? Dengan konsumsi buah atau sayur-sayuran gitu ya, yang kaya akan vitamin tapi dia alami. Saran saya seperti itu gitu ya. Kalau masalah perlakuan khusus mungkin yang dikhawatirkan itu lebih kayak apakah ada cacat mental mungkin gitu ya setelah kejang demam terjadi, itu kan sering dikhawatirkan ya sama orang tua. Apakah nanti anak ini ketika masuk sekolah dok dia akan jadi orang yang ketertinggalan dibandingkan teman-temannya karena dia dari white step gitu ya. Nah itu
hari ini kita mau luruskan ya paradigma seperti ini bahwa tidak ada hubungannya gitu. Jadi tidak akan mempengaruhi tingkat kecerdasan ataupun intelektual dari anak tersebut. Ketika nanti dia sudah usia 6 tahun ke atas kan angka kejadian kejang demamnya akan berkurang. Bahkan bisa jadi tidak ada sama sekali ya pada waktu dia sudah dewasa, apalagi itu sudah tidak akan terjadi lagi. Yang mungkin akan diturunkannya nanti pada generasinya berikutnya gitu, karena dia punya riwayat kejang demam. Tapi untuk kecerdasan atau intelektual itu dia tidak akan terpengaruh. Jadi tetap sama aja seperti anak biasanya. Karena kita harus ingat lagi nih tadi definisi dari kejang demam adalah kejang harus didahului demam dulu, dengan catatan demamnya bukan karena infeksi intrakranial atau sistem saraf pusat gitu. Oke, seperti itu ya dok ya. Terus tuh dok, banyak juga nih yang menghubungkan apakah anak yang pernah terkena kejang demam ini kondisi mentalnya berpengaruh gitu dok. Kan banyak tuh di masyarakat bertebaran gitulah berita seperti itu dok. Itu gimana tanggapan dari para ahli medis, dari dokter Elsa dan juga dokter Lisda? Mungkin dokter Elsa terlebih dahulu. Iya, jadi memang perlu digarisbawahi kejang demam ini seperti yang sampaikan dokter Lisda, dia tidak akan mempengaruhi kecerdasan ya, kecerdasan seorang anak, karena balik lagi ke definisi awal tadi, kejang demam sederhana itu atau kejang demam itu sendiri dianya itu kejang yang memang didahulukan demam dan dia disebabkan atau penyebabnya memang infeksi yang bukan dari infeksi otak. Ya, bukan dari seperti meningitis, bukan dari infeksi radang otak. Jadi dia memang kejang demamnya itu disebabkan oleh infeksi lain seperti disampaikan dokter Lisda. Ada infeksi pernafasan ya, atau tonsil gangguan di tenggorokannya, atau infeksi saluran kencing. Jadi dia tidak akan ada kaitannya dengan kecerdasan atau pertumbuhan dan perkembangan otak. Nah, jadi kalau memang dia sudah didiagnosa ini cuma kejang demam atau hanya kejang demam, tidak disebabkan oleh disebabkan oleh penyakit lain, insya Allah memang tidak akan ada pengaruhnya dengan proses belajar atau proses perkembangan otak si anak itu. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari kejang demam ini. Berarti ini bisa dikategorikan mitos juga ya dok ya? Betul. Oke. Untuk dokter Lisda sendiri gimana tanggapannya nih dok? Iya, mengenai benar hal ya. tersebut? Tidak ada. Jadi intinya tidak akan ada mempengaruhi tingkat kecerdasan, intelektual, masalah di otak dan juga mental anak gitu. Justru yang saya khawatirkan itu waktu kejang mental orang tua gitu ya yang down ya. Kalau ini benar ya karena panik tadi ya. Panik tadi. Ya gitu. Jadi bukan mental anaknya. Jadi pada saat itu ya mental orang tua yang kena ya. Karena ngeliat anak kejang pertama kali gitu ya wajar sih gitu ya. Kita maklumi juga sebagai tenaga medis bahwa ketika orang awam melihat anak kejang gitu dengan posisi kita tahu ya kejang kayak di gambar tadi pasti panik gitu. Cuman hari ini harapan saya buat para pemirsa yang ada di rumah yang sudah menonton untuk tidak usah panik gitu. Jadi tidak ada hal yang harus kita panikkan, mending kita melakukan sesuatu hal yang lebih bermanfaat dengan mengevaluasi suhu, mengevaluasi gerakan waktu kejang gitu ya, mengevaluasi tingkat kesadaran anak setelah kejang dan menyiapkan obat yang ada tersedia di rumah. Oke, seperti itu. Stok obat jangan lupa ya dok ya. Stok. Oke dok, mungkin boleh disampaikan sedikit kepada pemirsa yang ada di rumah, gimana sih tips-tipsnya agar terhindar dari kejang demam pada anak ini dok, dari dokter Elsa terlebih dahulu. Ya, jadi untuk pemirsa TVRI di rumah, buat para orang tua ya khususnya, jadi anak-anak kita itu memang harus disiapkan untuk sehat, selalu sehat, harus dimaksimalkan untuk gizinya, untuk juga mempertimbangkan pertumbuhan dan perkembangannya. Dan kalau memang seorang anak itu udah mulai demam, pastikan ada termometer di rumah, pastikan ada sirup penurun panas di rumah, itu dulu ya, untuk pencegahan awal terjadinya kejang. Karena kita tidak akan tahu apakah anak kita itu berisiko atau tidak, karena semua anak itu memiliki peluang atau memiliki resiko untuk terjadinya kejang demam itu sendiri. Jadi nasihat saya tadi, diingat-ingat lagi pesan dari dokter Lisda, langkah-langkah pencegahannya itu, dan penuhi gizi anak supaya terhindar dari infeksi apapun, baik bakteri atau virus untuk terjadinya demam, seperti itu. Ini boleh dari dokter Lisda juga. Oke, jadi paling tipsnya buat para orang tua, buat ayah dan bunda yang ada di rumah, khususnya yang memiliki anak di bawah 5 tahun gitu ya, tetap
tingkatkan imunitas anak, yaitu dengan pemberian gizi yang seimbang, gitu. Kemudian sediakan beberapa poin-poin penting tadi yang ada di rumah, seperti obat penurun panas, gitu ya, itu yang paling penting. Kemudian termometer, dan awasi ketika anak demam, itu yang paling penting adalah untuk mengingat cut off point di suhu berapa sebenarnya anak ini demam. Sehingga ketika terjadi demam berulang dengan infeksi yang lain lagi, itu jangan sampai anak ini menyentuh cut off point tersebut untuk mengurangi atau mencegah terjadinya kejang demam lagi. Oke, dokter terima kasih banyak atas Sama-sama. ilmunya pada hari ini. Dan juga pemirsa tentunya sudah banyak tahu nih dok, yang mana fakta dan yang mana mitos. Udah pinter, udah Iya. pinter. Dan terima kasih banyak, semoga nanti di Sama-sama. lain kesempatan kita bisa bertemu lagi ya dok ya. Untuk pemirsa, terima kasih banyak karena telah menyaksikan acara Dokter Kito pada hari ini. Saksikan terus Dokter Kito setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 10 pagi hanya di TVRI Bengkulu. Saya Ular Novadini mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.